Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Monica Sri Yuliarti. Kali ini kita di mata kuliah Kapitas Selekta Komunikasi ya. Halo, apa kabar untuk kalian teman-teman tercinta anak-anakku sayang? Begini rasanya ya jadi ibu dari 49 anak yang sudah dewasa semuanya. Oke, apa kabar untuk teman-teman dari program studi ilmu komunikasi semester 6 yang ikut mata kuliah Kapital Selekta Komunikasi ini. Jadi hari ini kita ketemu di temu ke-9 ya, meeting ke-9 untuk mata kuliah ini, dan hari ini bahasan kita adalah tentang tinjauan pustaka ya, tentang tinjauan pustaka. Oke, sudah siap untuk menyimak materi perkuliahan hari ini? Kita lihat apa saja menu hari ini ya. Oke, paling tidak hari ini kita akan bahas 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah kita akan kenalan dengan tinjauan pustaka kalau yang belum kenal ya. Tapi kalau yang udah kenal, ya nggak masalah kali ya kan. Semakin lebih mengenal tuh semakin baik ya. Karena ada juga sebetulnya orang yang sudah kenal ya kan, tapi belum bisa intim, nah belum bisa deket. Nah siapa tahu kalau kita kenalan lagi hari ini, bisa lebih terjalin hubungan baiknya gitu. Kemudian yang kedua adalah kita akan lihat atau kita akan review lagi kegiatan apa aja yang ada dalam membuat tinjauan pustaka. And then yang ketiga adalah sumber literatur untuk membuat tinjauan pustaka gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Kita mau kenalan nih sama tinjauan pustaka. Oke, jadi bicara tentang tinjauan pustaka, yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah mungkin teman-teman akan menemui banyak istilah yang berbeda. It doesn't matter ya, itu nggak apa-apa. Karena setiap orang akan punya istilah yang berbeda-beda, setiap institusi juga akan menetapkan istilah yang berbeda-beda, jadi teman-teman jangan khawatir. Ada yang menyebutnya tinjauan pustaka, ada yang kajian teori, ada yang literatur review, ada yang telaah pustaka gitu ya, macam-macam deh pokoknya. Cuman intinya sebetulnya itu sama. Jadi hanya di beda istilah aja gitu ya. Kemudian isinya apa sih kalau di tinjauan pustaka itu? Yang jelas isi dari tinjauan pustaka ini secara umum ada 2, yaitu terkait dengan konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Jadi bukan hanya saja yang berkaitan dengan topik di penelitian, tapi yang di penelitian itu secara spesifik. Jadi misalnya nih ya, judulnya misalnya apa ya? Strategi komunikasi rumah sakit X gitu ya, untuk meningkatkan citra misalnya. Jadi dalam kajian pustakanya atau dalam literatur review, semua unsur atau semua variabel yang ada dalam judul itu harus dijabarkan, harus dideskripsikan. Sebab-sebabnya berarti kita akan bicara tentang komunikasi pemasaran gitu ya. Kemudian strategi komunikasi pemasaran, kemudian kita juga akan bicara mengenai institusi kesehatan, terus kita juga akan bicara atau kita akan bahas mengenai citra gitu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan penelitian ya, bukan hanya yang berkaitan dengan topiknya saja, tetapi yang berkaitan dengan penelitian secara detail. Tapi harus diingat, tinjauan pustaka itu tidak sama sekali tidak sama dengan mengutip mengutip definisi gitu ya, atau daftar dari definisi-definisi konsep tertentu berdasarkan ahli-ahli. Tidak hanya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada yang menulis literatur review semacam itu, berarti itu adalah contoh yang salah. Jangan sampai mencontoh atau melihat contoh yang salah gitu ya. Jadi literatur review atau tinjauan pustaka itu tidak hanya sekedar kita list definisi. Tapi lebih kepada tinjauan pustaka ini adalah boleh kita melis definisi, tetapi endingnya atau harus ada juga argumen penulis, argumen kritis ya. Tetapi argumennya itu harus berdasarkan pendapat ahli juga. Jadi kita nggak bisa menyebutkan pendapat kita tanpa dasar ya, karena kita adalah terutama untuk pengerjaan skripsi, mahasiswa yang mengerjakan skripsi disebut sebagai ilmuwan sebetulnya, tetapi ilmuwan yang levelnya belum boleh menciptakan sesuatu sendiri karena kita belum melakukan proses apapun gitu ya. Oke. And then apa sih kegiatan yang ada dalam dalam tinjauan pustaka?
Yang jelas, untuk teman-teman bisa mengerjakan tinjauan pustaka, syaratnya teman-teman harus bisa baca. Semua bisa baca? Yang pertama syaratnya gampang ya. Tapi yang kedua mungkin sulit. Yang kedua itu adalah harus suka baca. Nah, masih ingat nggak di pertemuan kedua, saya pernah memberikan suplemen bacaan kepada teman-teman, ya kan? Terus ketika dicek, sudah dibaca apa belum dari 49 anak yang baca cuma 3 orang. Nah, itu sebetulnya saya ingin ngecek teman-teman. Gimana teman-teman kalau dalam hubungan dengan bacaan. Karena mengerjakan skripsi, kalau teman-teman nggak suka baca, itu susah banget. Ya, jadi mulai sekarang coba jatuh cintalah dengan kegiatan membaca gitu ya. Makanya skripsi itu kan selalu disarankan hal-hal yang memang teman-teman suka gitu. Karena akan banyak kegiatan membaca yang berkaitan dengan topik yang akan dikerjakan. Nah, setelah bisa baca, 2 suka baca, 3 mau baca. Nah, setelah baca, tidak hanya sekedar baca teman-teman, tapi ngerti isinya. Pernah nggak ngalamin membaca sesuatu tapi nggak ngerti ini yang ditulis tuh apa gitu ya. Nah, saya pun kadang mengalami seperti itu sama. Itulah mengapa terkadang ada orang yang memang effortnya harus lebih besar gitu. Jadi ada yang harus baca sampai 2 atau 3 kali, terutama untuk artikel yang berbahasa Inggris ya. Seringkali expression-nya tidak familiar untuk kita, jadi kita nggak mudah untuk memahaminya. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus suka baca, biar kita bisa baca berulang-ulang, agar akhirnya kita dapat idenya. Kita ngerti, kita tahu tulisan itu tentang apa, dan setelah itu kita menuliskannya kembali dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Jadi ditulis lagi dengan bahasa kita sendiri, gitu. Nah, ketika kita melakukan itu sudah masuk ke proses review sebetulnya. Tetapi belum selesai karena review harus juga disertai dengan argumen yang tadi saya sampaikan di bagian sebelumnya. Dan sumbernya adalah dari bukti empirik atau tulisan dari ahli lain, tulisan dari ilmuwan lain gitu ya, dan hasil riset dari orang lain gitu. Jadi memang keahlian untuk membuat tinjauan pustaka ini yang dibutuhkan itu adalah memang teman-teman harus bisa review gitu. Makanya akan sangat bermanfaat atau akan sangat berguna untuk teman-teman yang memang suka banget baca gitu ya. Baca banyak referensi gitu. Oke. Kemudian melakukan review ya ini ya. Jadi selain membaca berulang yang tadi saya sampaikan, salah satu strategi yang akan membantu teman-teman untuk lebih mudah memahami isi sebuah artikel adalah membuat matriks dari bacaan yang teman-teman baca. Jadi matriks itu semacam ringkasan ya dari sebuah artikel yang disajikan dalam bentuk tabel. Saya biasanya menyarankan ini untuk teman-teman anak bimbingan skripsi saya, selalu saya minta gitu. Jadi di awal ketika mereka datang untuk konsultasi, selalu saya minta coba baca jurnal ya, utamakan yang jurnal yang temanya serupa, kemudian bikin matriks dan kita bikin perbandingan. Karena data dari matriks itu kita bisa pakai untuk review nantinya. Kita bisa masukkan di latar belakang, kita masukkan di tinjauan pustaka juga bisa gitu ya. Jadi itu sangat membantu. Kemudian perlu juga membaca tinjauan pustaka dari artikel yang sudah ada teman-teman. Agar teman-teman jadi punya bayangan gitu ya, model atau style menulis tinjauan pustaka ini seperti apa gitu ya. Jadi memang harus banyak baca. Bacalah skripsi yang bagus tentu saja, tapi cari jangan yang hanya list of definition ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman mengikuti model tinjauan pustaka yang seperti itu. Jadi lebih baik banyak baca jurnal yang terutama di bagian itu dan jurnalnya yang qualified. Kalau di Indonesia kita punya jurnal yang masuk atau terindeks Sinta. Jadi Sinta 1, 2, sampai 6. Coba deh teman-teman baca Sinta 1 sampai 3 coba. Karena kita bisa melihat artikel dengan kualitas yang bagus untuk yang diterbitkan di jurnal-jurnal itu gitu ya. Kemudian kita masih di review teman-teman. Ada 2 teknik kutipan. Saya pikir ini teman-teman juga sudah pernah dapat materinya ya, di komposisi sudah ada juga, kemudian di mata kuliah MPK juga pasti ada, MPS juga pasti ada, kita hanya ulang aja. Intinya adalah
sebetulnya 2 kutipan ini bisa dilakukan teman-teman ya. Cuman saya memang highly recommending teman-teman untuk melakukan kutipan yang tidak langsung. Jadi kutipan yang tidak sama persis dengan apa yang dikutip gitu ya. Jadi kita pakai parafrase, kita pakai penulisan ide artikel berdasarkan bahasa kita sendiri. Itu menurut saya lebih saya sarankan, intinya lebih saya sarankan. Tapi memang kutipan langsung juga bisa dilakukan, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang jika itu diparafrase akan memunculkan makna yang berbeda. Misal ya, untuk isi undang-undang, isi perjanjian, atau isi teori itu bolehlah kita kutip langsung. Tapi selain itu, tolong jangan dikutip sama persis gitu ya, karena ada cara kutipan tak langsung yang lebih bisa untuk teman-teman lakukan. Jangan lupa citasi selalu ya, baik di body maupun di daftar pustaka. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk pakai citasi sistem. Itu bisa teman-teman pakai Mendeley, bisa pakai Zotero, EndNote, atau kalau misalnya teman-teman sudah nyaman dengan apa yang ada, reference yang ada di Microsoft Word, itu juga tidak masalah. Intinya, sistem citasi yang dibuat secara otomatis akan membantu meminimalisir kesalahan. Karena yang sering terjadi adalah sebuah kutipan itu ada gitu ya di dalam naskah, tetapi di daftar pustaka tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Di daftar pustaka ada referensinya, tapi dia di dalam artikel tidak ada. Atau dia ada di dalam artikel, tapi di tahun tertentu gitu ya. Nanti muncul di daftar pustaka tahunnya udah beda lagi. Nah, hal itu menjadi kesulitan sebetulnya ya untuk teman-teman mengerjakan. Sama kesulitan juga untuk pembimbing ngecek karena harus double kerja gitu. Karena harapannya sih hal-hal yang seperti itu kita sudah nggak bantu teman-teman. Jadi harapannya hal-hal yang teknis, hal-hal yang administratif, hal-hal cara menuliskan kalimat dan sebagainya kita udah nggak ikut edit karena kita fokusnya ke konten ya gitu ya. Oke. And then ini beberapa sumber yang bisa teman-teman gunakan untuk literatur review atau tinjauan pustaka. Boleh sumber apapun. Printed boleh, audio visual boleh, online boleh. Tetapi syaratnya dia harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu yang paling penting. Ada beberapa teman yang nanya, Bu, kalau blog itu boleh nggak sih? Kalau saya prinsipnya selama itu bisa dipertanggungjawabkan boleh. Kalau misalnya nih ya, kalian mengutip definisi komunikasi dari blog yang namanya kupu-kupu manis. Kira-kira itu bisa nggak dipertanggungjawabkan? Sepertinya akan susah ya. Sepertinya itu nggak tuh kupu-kupu manis itu siapa, nggak jelas. Nah, jadi bagi saya lebih baik dihindari untuk blog, terutama untuk yang tidak jelas itu penulisnya siapa. Gitu ya. Apalagi seringkali kalau satu hal itu muncul di blog, dia akan tercloning di blog yang lain, dan kita tidak bisa mendetek siapa di initial uploadernya gitu ya. Siapa yang pertama kali menulis tentang ini, itu nggak akan bisa ketemu. Jadi memang saya menyarankan kalau sumber online, cari sumber online yang kredibel, cari sumber online yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada satu tips juga nih untuk teman-teman ketika mencoba mencari reference atau literatur di online source, main kata kunci ya. Jadi kata kuncinya harus yang tepat, karena kalau tidak tepat, hasil yang muncul juga mungkin tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Ada satu cara yang bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan tanda apostrof ya. Jadi kata yang muncul itu tidak terpisah. Jadi misalnya kita ngetik strategi komunikasi, kalau tidak pakai apostrof itu nanti yang muncul bisa strategi aja, bisa komunikasi aja gitu. Tapi kalau teman-teman pakai apostrof, dia akan muncul sebagai satu frase strategi komunikasi. Dan artikel yang muncul juga artikel tentang strategi komunikasi. Kemudian kebanyakan teman-teman merasa, aduh Bu, baca jurnal itu kan panjang ya, 10 halaman, 15 halaman. Jangan khawatir, ada abstrak di situ teman-teman. Jadi bisa dibaca dulu abstraknya yang panjangnya paling hanya 300 kata maksimal. Dan kalau misalnya dari abstrak itu ketahuan bahwa itu berkaitan dengan tulisan yang akan teman-teman tulis, baru di-download dan dibaca secara full gitu ya. Oke. Thank you teman-teman, itu aja materi untuk hari ini. Setelah ini kita akan diskusi ya, boleh ngobrol, boleh bertanya, boleh mengomentari, atau boleh kirim salam. Ya,
Kangen kuliah face to face ya? Enak kuliah face to face emang. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, ada kesalahan atau mungkin tadi kedengaran suara babang sayur yang lewat. Ya mohon maaf karena memang rumahnya nggak kedap ya buat rekaman ya. Terima kasih, selalu sehat teman-teman dan selalu happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.